Kalau misalnya sumber hukum Islam itu kan ada perbedaan ya. Ada kelompok yang menyatakan sumber hukum itu hanya Al-Quran, wahdah. Ada aliran yang menyatakan Quran hadis. Ada yang menyatakan Quran ijma' qiyas. Ada yang menyatakan istihsan, syar'un mangqoblan. Ada banyak itu. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan begitu, anaknya bagaimana sikapnya? Kan gitu mestinya yang ditanyakan itu. Jadi yang ditanyakan ya tentang sumber hukum Islam. Pendapatnya bagaimana? Kalau pendapatnya itu masuknya sikap, gitu loh. Tapi kalau pendapat ya, tapi harus ditampilkan video tentang itu misalnya. Menilainya begitu. Jadi tetap saja yang diceritakan itu tentang sumber hukum Islam. Bukan lainnya sumber hukum. Ini kan malah Anda cerita mengenai meminta maaf dan kesalahan dilakukan. Itu gimana maksudnya? Ya, jadi kalau misalnya dia mengamati orang berbeda pendapat mengenai perbedaan sumber hukum Islam, itu mereka secara sikap sosialnya bisa memaafkan tentang perbedaan itu atau bisa memahami lah karena memang berbeda. Misalnya ada kelompok yang menggunakan, bentar ya. Jadi Anda harus, kan ini juga bisa dikaitkan dengan toleransi, dikaitkan dengan itu bisa diujikan malah perbedaan sumber itu. Misalnya ada kelompok yang dalam Fadhailul A'mal malah boleh menggunakan hadis-hadis tertentu yang orang lain tidak mau pakai misalnya. Itu kan bagaimana sikap mereka itu kalau ada terjadi begitu gitu. Ya kan? Itu mestinya begitu yang diujikan, yang begitu-begitu itu. Terus ini tentang uji pemahaman. Pemahaman itu kok, coba sekarang Anda perhatikan, jelaskan syarat, sebutkan, ya coba kamu lihat itu, jelaskan syarat-syarat berjihad, berijtihad. Nah, ya. Kalau jelaskan beristihad menurut Yusuf Al-Qaradawi, tulisannya Qaradawi ya, Qaradawi, salah itu ya. Ya. Kalau sebutkan itu masuknya C1 kan hafalan. Ini kok lalu tidak ada, sebenarnya kan begini ya. Nah, sebenarnya itu ada C1-nya, ada C2-nya, ada. Ini kok jelaskan semua, berarti C2 semua. Memang C2 semua ya. Mestinya ada analisanya, ada penilaiannya, bagaimana pandangan saudara terhadap itu kan bisa. Jadi ini Anda harus perhatikan C1, C2, C3, C4 sampai C5. Kalau C5 kan evaluasi, kalau C6 mungkin tidak ya. Itu ya. Iya Bapak. Ya. Terus berikutnya membaca ini tesnya bagaimana ini? Kok tidak ada yang dinilai ya? Instrumennya kurang Bapak. Ya kalau membaca kan apa yang dibaca sudah ada, tapi aspeknya tidak ada. Aspek yang diamati ketika bacaan Nisa ayat 59 itu apa saja di situ. Kalau Anda sudah mengajarkan semua tajwid, maka di semua bacaan harus dinilai di situ. Semua makhraj dinilai, tapi ditandai ini dan anaknya diberitahu kalau mau penelitian betulan. Ya. Iya Bapak. Jadi misalnya begini, anak-anak hari ini Pak Guru akan meminta Anda membaca yang saya nilai khusus bacaan IFA, besok khusus bacaan Iqlab, besok bacaan, nah nanti berikutnya baru semua. Ini anak-anak nanti dalam lembar pertama ini nanti bacaan yang ada di situ ada
ikhfa, ada iklab, ada idgham diguna, idgham. Jadi ini nanti ada 30 tempat yang kita nilai, ditunjukkan tempatnya kalau perlu. Nah, kalau itu sudah, lalu kalau dia betul semua nilainya 100, kalau betulnya hanya 15 dan dia harus tunjukkan salahnya di mana. Itu cara menguji begitu. Jadi jangan hanya mendengarkan lalu nilaimu 80 ketika ditanya, "Pak, saya 80 itu kan salahnya 20%, itu mana Pak yang salah?" Anda tidak bisa menunjukkan, itu tidak boleh. Ini banyak guru begitu ketika ujian Al-Quran itu setelah selesai anaknya tanya, "Loh, saya kok nilainya 70, kan saya salahnya 30%, itu mana yang saya salah?" Itu. Tapi di sini hanya ada tulis memberikan kejelasan dan kedalaman itu apa? Kan tidak bisa itu kalau begitu. Harus ada indikatornya ya. Iya Bapak. Atau sub indikator namanya. Sub indikator itu detailnya indikator. Wah ini siapa sih ngomong akeh iki? Kalian apa? Pak Sopyan itu Pak, belakangnya mungkin. Oh, jangan ngomong dulu. Ali Sofwan. Ya. Sudah. Sekarang berikutnya setelah Pak Ali Sofwan itu siapa? Lihat di catatannya itu. Fatmawati. Nggih, Pak. Ya, siap-siap. RPP-nya dilihat dulu. Fatmawati. Sudah Bu Fatmawati? Ampun, Pak. Sekarang lihat RPP-nya. Materi yang ada di sini iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Nah, Iya, Pak. coba dilihat KD-nya Bu. Nggih. Ayo dibaca. KD 1.4 beriman kepada malaikat Allah. Indikator meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kemudian indikator yang kedua berdoa untuk memohon pertolongan Allah agar selalu menjalankan perintahnya. Kemudian KD 2.4 menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Indikator yang pertama memberikan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, bertindak jujur kepada siapapun karena menyadari ada malaikat-malaikat Allah yang mengawasi. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain dan tidak menyakiti sebagai bekal hidup di hari kiamat. Sudah Bu. Sekarang yang menyajikan dalil nakli yang menjelaskan keimanan kepada malaikat Allah. Menyajikan dalil nakli. Ya dah Bu? Sudah Bu? Halo? Halo? Ini kan 4.4 itu menyajikan dalil nakli. Nggih. Terus nomor indikatornya 441 membuat paparan tentang perilaku. Cocok mboten niku? Mboten, Pak. Mboten cocok. Yang cocok itu mulai 443 itu cocok itu membacakan itu. Ya. Lalu 42 mempresentasikan paparan tentang gambaran orang yang beriman kepada malaikat. Cocok mboten? Ini dikaitkan dengan dalil kalau orang itu gambar nanti berarti kalau tidak sesuai dalilnya berarti paparannya itu disesuaikan dengan
dalilnya Pak. Ya, tapi KD-nya kan tidak itu. KD-nya kan menyajikan dalil nakli. Jelas kok itu. Nggih Pak. Jadi mestinya ya hanya dalil nakli saja. Nggih. Dalil nakli itu ada berapa, Bu? Ada 2 Pak. Ya, 1. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang dalil yang kedua dalil akli, dalil yang bersumber dari akal, Ya, atau sudah. ijtihad yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ini ada ada Al-Qur'annya, ada hadisnya ya. Oke. Karena di bawah itu juga ditulis begini, memberikan contoh perilaku 46 itu. Kan nggak cocok. Padahal targetnya ini kan hanya menampilkan dalilnya saja. Dalil akli dan nakli. Itu sudah banyak loh itu. Jadi tidak usah ditambah-tambahi. Jadi 46 itu juga nggak sesuai dengan KD-nya. 46 nggak sesuai. Oke, Pak. Ya, udah sekarang dilihat di materinya, Bu. Oke, Pak. Oke. Materinya ada lampirannya, mboten? Ada Pak di belakang. Nah, di sini ditulis lampiran berapa. Jadi nanti ada lampiran 1, lampiran 2 gitu ya. Oke, Pak. Terus metode pembelajaran. Ini sampean pakai apa maunya? Pakai PBL, Bapak. Ya PBL saja, yang lain-lain di saintifiknya di karena itu kan judulnya harus sama persis ya. Ya PBL ya hanya PBL saja. Discovery learning enggak usah, memang tidak dipakai. Kalau PBL ya PBL saja. Gitu ya. Gitu Pak. Medianya juga tidak dikembangkan sini medianya. Medianya kan harus ada, Bu. Media ya video harus ada videonya di sini. Nanti di sini ditulis video nomor berapa atau ya. Nggak ada itu, belum ada. Jadi, video yang saya buat itu bisa Pak? Video. Ini video itu ada 2, ada video sebagai praktek, itu berarti Ibu ada di situ. Tapi ada video sebagai media, itu sama nggak ikut di situ. Jadi misalnya gini, ini semuanya aja ya. Jadi kalau sampean mengajar tentang haji, lalu sampean muter video orang haji di Mekah sana, itu sebagai sumber belajar, sebagai media belajar. Jadi gurunya ndak ikut, wong ini sebagai media kok. Jadi misalnya sampean menjelaskan tentang pesawat terbang, orang haji yang naik pesawat, itu ya hanya gambar video tentang orang yang naik pesawat itu, bukan gurunya ndak ikut di situ, karena ini sebagai media. Paham ya? Gitu, tapi Pak. Kalau praktek pembelajaran ya gurunya mulai pembukaan sampai penutupan ikut di situ. Kemarin jadi, membuat video pembelajaran saya menerangkan itu bisa dicantumkan enggak Bapak? Itu praktek pembelajaran kalau sudah begitu. Oh, ngerti nggih. Kalau media ya medianya itu yang menjelaskan mungkin orang lain enggak apa-apa. Itu media kok. Jadi harus dibedakan antara video sebagai media dan video sebagai praktek. Kalau praktek ya gurunya itu yang praktek. Sekarang langkah-langkahnya. Ini pertanyaannya sama dengan yang tadi. Ini apa? Ibu ini langkahnya mengikuti siapa, Bu? Di pendahuluan? Ini selain saya ramu juga mengikuti MGMP Pak. MGMP. Tapi harus ada sumbernya. Kalau tidak ada sumbernya begini ya tidak bisa. Jadi lebih baik mengikuti yang sumber yang sudah sah saja yang dalam modul itu. Di modul itu kan boleh menggunakan. Nanti kalau pas jadi guru di kelasnya sendiri tidak apa-apa. Ini kan sedang diuji. Diuji sama mengikuti saja panduan peraturan menteri itu saja yang pas. Ya. Gitu, Pak. Di pendahuluan ada 5. Ada 5 ya ikuti 5 saja. Nanti dibaca ulang. Ini baru 4 ya Bapak? Iya, pokoknya baca sana dulu supaya nanti pas. Soalnya tidak hanya 4 dan 5-nya, tapi isinya harus sama, itu loh masalahnya. Isinya harus sama. Kemudian ini kalau PBL
Ya WBL sudah ada apa-apa nanti diikuti. Sekarang di penilaiannya. Di penilaiannya. Sudah dibaca Bu penilaiannya, coba dilihat di aspek spiritual yaitu menggunakan indikator berperilaku iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian observasi Nggak usah dibaca. Jadi dilihat saja, nanti saya tanyai. Nah, jadi dianu aja. Saya baru baca dulu ini. Makan dan minum. Yang spiritual yang instrumen lampiran yang kedua untuk penilaian, Pak. Sikap spiritual, Iya. observasi, menghindari amal kejelekan. Ini kan lalu sama dengan Bu, semua materi agama jadi. Jadi Bapak, saya kira ini kan ada yang mengawasi, jadi menghindari amal kejelekan. Ya misalnya indikator iman kepada malaikat Jibril. Kan indikatornya berbeda dengan beriman kepada malaikat Israfil. Kan indikatornya beda-beda Bu mestinya. Nggih, Bapak. Sesuai dengan pekerjaan. Kalau misalnya pada rokib atid, lalu indikatornya dia tidak berani nyontek misalnya, itu kan ada kaitan karena dicatat oleh malaikat rokib atid, gitu kan? Nggih, Bapak. Paham ya? Nggih, berarti ini Jadi indikatornya masing-masing bisa namanya sub indikator Bu, dipecah. Oh, nggih. Dipecah karena malaikat itu pekerjaannya beda-beda misalnya ya kan? Nah, kalau beriman kepada malaikat Ridwan maka lalu dia sergap pekerjaan yang bisa mengantarkan ke surga misalnya, indikatornya apa. Berarti Tapi yang di subnya ya ini Bu ya. berarti yang subnya ini Yang kurang indikatornya ya. subnya, nggih. Ya, Nggih. jadi sama terlampau umum itu. Nggih, Jadi Bapak. sampelnya. Kemudian penilaian diri. Penilaian antar peserta. Ini juga masih sangat umum semua ini ya. Jadi berikutnya tentang ini ada yang kosong Bu. Yang mana, Pak? Penilaian aspek yang diamati, sikap mawas diri. Itu gimana itu kok dikosongi gitu? Yang penilaian antar peserta didik, Bapak. Iya. Kok kosong? Apa yang diamati tidak ada ya? Yang nomor berapa itu, Bapak? Senantiasa mohon ampun menghadapi cobaan. Bukan itu. Jurnal. Oh, Nama nggih, peserta didik itu kan kosong Nggih. dalamnya. Masih Nggih. kosong semua. Oh, nggih, Bapak. Nanti Tak kira- harus ada contoh-contoh yang mau diamati yang biasanya terjadi apa itu. Nggih, Bapak. Jadi kalau kosong namanya blanko, bukan instrumen. Ya dah? Nggih, Bapak. Nah, aspek sosial. Berikutnya aspek pengetahuan. Ini juga ada yang kosong ya Bu ya. Aspek pengetahuan, jawaban titik-titik, mengapa malaikat, tulislah sebuah ayat. Ini coba dilihat di lampiran kelima, instrumen penilaian aspek pengetahuan. Sudah ketemu Bu? Nggih, Bapak. Ye. Sekarang mengapa malaikat selalu taat Allah sedangkan manusia tidak? Itu analisis ya, analisis. Tulislah sebuah ayat. Kalau menulis ayat itu yang diukur apa Bu? Yang diukur itu kebenaran ayatnya. Ya, itu masuk pengetahuan atau masuk keterampilan? Keterampilan, Bapak. Nah ya, padahal judulnya ini pengetahuan kan? Ya toh? Nggih, Bapak. Cocok boten?
Mboten cocok, Bapak. Nah, enggak cocok, nanti masuknya ke keterampilan. Berarti ini nggak usah yang nomor 2 dihilangkan, Bapak. Dipindah. Kalau itu mau dipindah ke keterampilan nanti di KI 4. Itu loh. Paham ya? Nggih, Bapak. Ya. Terus sebutkan berapa minimal 5 contoh pengamalan. Ya sesuai dengan ranking itu, ranking di peraturan menteri itu. Itu kan ada C1, C2 gitu. Ini kan loncat-loncat. Itu kesannya kan tidak paham itu loh kesannya. Itu ya. Terus berikutnya instrumen keterampilan. Keterampilan ini yang diukur apanya? Yang dinilai. Ini menggunakan predikat. Ini keterampilan yang diukur ini cara membaca sebagai tajwid. Ya, kalau membaca itu kan ada aspek yang diamati. Tadi sudah saya sebutkan. Misalnya membaca yang diamati apa? 1 misalnya. Kemampuan membaca panjang itu di beberapa tempat ditulis 1 ini, 2 ini, 3 ini. Terus untuk misalnya bacaan gunah itu tentang tasjid pada nun dan me misalnya. Itu kan harus ada yang diamati itu. Kalau ini kan tidak bisa. Kalau tidak bisa kan tidak bisa dihitung. Salahnya berapa, benernya berapa. Ya kan? Iya, Bapak. Nah, sudah paham belum? Paham. Yang ini, Pak, untuk yang pengamatannya tajwid itu diletakkan di bawah tas penilaian, Pak. Ya perintah dulu, lalu nanti bawah itu ada kotak-kotak aspek yang diamati. 1 ini, 2 ini gitu. Berarti tambah. Itu nanti tinggal BS itu nanti tinggal ngitung. Itu namanya persiapan penelitian, persiapan ujian. Jadi instrumen dan belangko instrumennya itu harus ada. Itu ya. Dibiasakan begitu. Jadi kalau misalnya tadi wudu yang diamati apanya, tayamum yang diamati apanya, sujud jangan hanya ditulis sujud dengan benar lah, sing diamati sing di anak dilatih. Nanti kalau kamu sujud yang diamati oleh bu guru 1 dainya nempel, jadi kalau kena rambut tidak sah, berarti dicoret. Ujung kakinya harus melengkung, kalau tidak melengkung salah. Kalau laki-laki harus renggang, perempuan harus rapet tangannya. Kalau Anda rapet, laki-laki berarti salah. Itu dijelaskan dulu, lalu baru praktek. Jadi indikator yang mau diamati itu dijelaskan. Itu cara ngajarnya begitu. Semuanya aja ya. Jadi Anda biasakan begitu. Biasakan begitu. Jadi jangan gelondongan. Gelondongan ya anaknya nggak ngerti. Sehingga nilai yang Bapak Ibu tulis itu bisa dijelaskan. Misalnya nilai 70. Itu kan berarti yang benar 70%, yang salah 30%. Lah itu yang salah bagian mana? Itu harus disebutkan. Harus disebutkan ini dan ini. Jadi dibiasakan punya blanko, punya lampiran penjelasan nilai itu. Itu ya. Sebentar Bapak. Ya. Untuk yang dikoreksi tadi yang pertama berarti pendahuluan sesuai Kemendikbud. Untuk yang langkah kegiatan penutup kan juga belum ada itu tadi. Penutupnya? Iya. Ada nggak? Ada kayaknya Pak penutup kok. Coba dilihat. Sekarang ikut siapa penutup? Penutup itu ada pertama harus menyimpulkan, yang kedua harus refleksi, yang ketiga harus memberikan tindak lanjut. Nanti berikutnya begini. Ada nggak di itu? Di sini yang penutup yang ketiga ya Pak ya. Itu membuat resum. Yang membuat siapa? Ini yang anak Pak. Loh, yang nutup kan guru pembelajaran itu. Untuk tugas. Oh beda. Lain. Pembelajaran itu harus ditutup. Nah, ketika mau nutup itu harus membuat kesimpulan bersama antara guru dengan murid. Ini ditutup, disimpulkan. Setelah disimpulkan lalu direfleksi. Refleksi itu dilacak kekurangannya apa pembelajaran tadi. Berikutnya pertemuan yang akan datang materinya ini dan ini kan gitu mestinya. Gitu Pak. Ini setelah pertemuan ini ya. Coba dilihat aja Bu. Iya Pak. Ini saya ulang mulai dari yang awal. Mulai pertemuan pertama. Kegiatan penutup itu sampean membuat resum. Iya Pak. Oke.
Nanti dibaca di peraturan menteri ya Bu, 103 itu ada penjelasannya detail itu, nggak usah saya bacakan ya. Atur suwun Bapak. Sekarang agama. Coba zaman ngajar akhlak itu materinya apa Bu? Akhlak tentang kejujuran Bapak, Apalagi? tentang saya khusus kelas 10 semua. Iya, akhlaknya apa yang diajarkan? Kemudian berpakaian sesuai syariat Islam. Coba dibacakan ayat yang mengatur pakaian wanita. Bentar Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kanallahu ghafurur rahim. Kana itu amalnya apa Bu? Kana wa akhwatuha. Apa kana? Tansibul isma, Apa? Apa Bu? tansibul Arfaul isma wa tasibul Balik Bu. Berbalik. Mik, yang lain dimatikan dulu. Yang betul apa Pak Ulil? tarfaul isma wa tansibul khobar. Oh itu. Sudah, coba itu dibaca ulang wakana. wa kana Allahu ghafurur rahima.